Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Sebelumnya, di video tutorial yang sebelumnya kita sudah membuat view yang part. Kita mengisi form untuk kita sudah membuat view yang part 1, ini mana kita sudah buat di bagian karyawan, pasien, kalian dokter, poli, ruang dengan jadwal karyawan. Selanjutnya di sini kita akan buat di bagian penyakit. Sini. Di sini kita langsung saja ke scriptnya kita. Kita keluar dulu. Kita ke bagian view. Terus kita ambil script yang dari data ruang saja. Ctrl A, Ctrl C, terus ke data penyakit, terus Ctrl V. Selanjutnya di sini kita tinggal ubah saja. Di bagian data penyakit ini cuma ada nama saja, nama penyakit. Jadi di sini kita ganti dengan nama penyakit. Terus sebelumnya di video tutorial yang sebelumnya saya belum membahas yang bagian script yang ini, yang dimana kita akan menggunakan paging. Di sini variabel batas, yang itu dimana batas maksimal yang ditampilkannya itu hanya 5 data yang ditampilkan pertama. Selanjutnya kita klik di 2 sini, baru dia tampilkan 6 sampai 10. Selanjutnya di sini ada variabel halaman, yang dimana dia halamannya itu dimulai dengan halaman 1, dimana halaman yang besar 1, terus variabel halaman dikali dengan variabel batas, terus dikurang dengan variabel batas itu 0. Terus operation itu variabel halaman, misalnya halaman 2 dikurang dengan 1, berarti dia akan kembali ke halaman 1. Sama halnya begitu terus sampai 3 dikurang 1 itu 2, dia akan kembali ke 2, begitu seterusnya. Ini mana terus variabel next itu sama juga dengan tadi, tapi dia ditambahkan 1. Variabel halaman ditambah dengan 1, dimana misalnya dia 1 tapi ditambah dengan 1, dia ke halaman 2. Selanjutnya di sini variabel data ruang, misalnya, terus query-nya di sini limitnya itu kita di sini menggunakan limitnya itu variabel halaman awal dengan variabel batas. Terus nomornya di sini variabel halaman ditambah dengan 1, di mana halaman awal ditambah dengan 1, sama seperti yang halaman next halaman ini, dimana variabel nomornya itu dimana nanti dimulai dengan 1 nanti. Terus yang ini yang untuk nav, untuk pagination-nya, dimana untuk tampilannya ini ya, previews dengan next ya, seperti ini tampilannya. Oke. Dimana jika halaman lebih dari 1, maka dia akan previews. Terus powernya itu seperti ini dan seterusnya sampai selesai, yang dimana ada next dengan previews. Oke. Di sini kita ganti dulu untuk nama penyakit. Terus di sini select bintang form, ini tabel penyakit. Terus ini juga penyakit. Copy saja. Sebelumnya itu
di bagian awalnya itu dia menggunakan variabel koneksi, tapi kita pemberian namanya itu konektor, jadi ini kita ganti dengan variabel konektor. Terus selanjutnya di bagian tabel itu dia cuma nama saja. Kita lihat dulu di database-nya kita. Di bagian penyakit ini nama saja. Terus oke, ini saja. Selanjutnya kita membuat pemanggilannya di bagian data penyakit, di user interface, di data penyakit. Di sini kita enter, terus datanya php include, ini cuma satu kali, ke folder view, terus masuk di data penyakit .php. Jadi kita coba refresh di bagian penyakit. Tampilannya itu seperti ini. Yang tadi saya sudah jelaskan penggunaan pagingnya itu di previous-nya, terus kita tekan 1, dia di halaman 1, terus ke halaman 2. Oke. Atau previous jadi kurang 1, next tambah 1. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian obat. Di obat kita keluar dulu, terus kita ke bagian view di data obat. Sebelumnya kita lihat dulu di database-nya kita di obat. Itu di sini ada barcode, nama obat, harga satuan, terus satuan, wujud dengan ketersediaan. Di sini kita buat query-nya dulu. Kita menampilkannya tuh dimana kan di sini ketersediaannya tuh kita pakai char yang dimana 1 dengan 0. Dimana kalau 0 itu tidak ada atau kosong, terus kalau 1 itu dia ada. Di sini kita buat query-nya dulu. Select itu ada ID obat, terus ada barcode, selanjutnya ada nama obat, harga satuan. Kita mau menampilkannya itu barcode, nama obat, harga satuan, terus satuan, wujud, dimana ketersediaan, dimana if-nya itu ketersediaan sama dengan 0, itu artinya tidak ada, terus dengan ada, dimana as ketersediaan from tanggal obat, order
by nama obat. Di sini select yang kita mau menampilkannya itu ada ID obat, barcode, terus nama obat, harga satuan, satuan wujud, dimana jika ketersediaan itu sama dengan nol berarti tidak ada, kalau tidak berarti itu ada, dimana S itu ketersediaan. Itu di sini kita tutup kurung dulu. S ketersediaan, dimana from tabel obat, terus kita mau menampilkannya nama obatnya itu berdasarkan abjad, jadi kita di sini order by nama obat aslinya. Ini kita klik dulu. Oke, di sini dia sudah menampilkannya, jadi kita tinggal copy script SQL atau query-nya, kita copy, Ctrl C, dan kita letakkan di notepad dulu. Oke, terus kita keluar dulu, kita masuk ke script-nya kita ambil script yang di data keahlian dokter saja. Kita Ctrl A, Ctrl C, terus di data obat kita paste di sini. Di sini kita lihat dulu, di bagian pertama itu ada barcode. Nah, itu kita lihat dulu. Nah, di sini barcode untuk C. Yang pertama itu ada barcode, terus yang kedua ada nama obat, yang ketiga itu harga satuan. Kita pakai ini. Satuan, terus ada satuan, wujud dan ketersediaan. Wujud dan yang terakhir ketersediaan. Selanjutnya di sini kita isi dulu di bagian bawah sini nomor, terus di sini yang pertama itu ada barcode, Ctrl C, Ctrl V, barcode, terus ada nama obat, harga satuan, terus ada satuan, wujud, ketersediaan. Selanjutnya di sini kita copy dulu script ini. Maaf, yang query yang tadi kita sudah buat, Ctrl C. Kita ganti dulu di bagian ini, kita ganti dengan obat,
terus yang ini kita ganti dulu. Oke. Terus ini kita ganti jadi obat juga. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke bagian user interface-nya. Di bagian data obat, terus di bagian sini kita panggil di sini. Oke, di sini kita coba testing. Oke, tampilannya tuh seperti ini. Oke, kita coba lihat. Oke, di sini untuk data obatnya sudah. Selanjutnya kita masuk ke bagian kamar. Sini, bagian kamar sini. Bagian kamar sini kita lihat dulu di database kita. Di kamar, di sini kita isi berdasarkan yang ada di database, ada nama, kelas, dengan harga. Jadi kita keluar dulu dari sini. Selanjutnya kita di bagian view, kita ambil saja scriptnya yang dari data Calendokter. Ctrl A, Ctrl C. Terus di bagian data kamar kita paste di sini. Terus selanjutnya lihat dulu, ada nama, terus ada kelas, ada nama, terus ada kelas ya. Ini ada kelas, kita copy dulu ini. Sana kita copy ini saja. Oke, enter. Ada kelas, terus yang terakhir ada harga. Terus di sini kita ubah langsung di sini saja. Tuh kamar, ini juga kamar. Terus yang ini kita ganti dengan kamar juga. Kamar, terus Ctrl C. Oke, ini tetap nama, terus yang ini kelas, terus yang ini dengan harga. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke bagian user interface-nya. Di bagian data kamar, terus kita lakukan pemanggilan di sini. PHP input satu kali, terus ini, terus data kamar PHP. Oke, sini kita coba testing. Oke, tampilannya tuh seperti ini. Coba lihat. Oke, coba kita tes ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian rawat inap.
Oke, sudah. Selanjutnya di sini untuk data kamarnya sudah. Selanjutnya kita masuk ke rawat inap. Di rawat inap ini saat kita klik di sini terus klik go, oke, dia langsung muncul untuk tampilan untuk pendaftaran pasien rawat inap ini. Jadi kita akan menampilkan ini sama seperti di database ya, kita menampilkannya itu full di bagian bawah sini. Untuk tampilannya sama seperti yang di obat dengan kamar itu, jadi kita menampilkannya itu full di bagian bawah sini. Gitu. Tunggu dulu, terus kita lihat dulu di bagian rawat inap. Rawat inap ini dia ada ID rawat inap, terus ada rekam medis, tanggal mulai selesai, ID karyawan dengan ID kamar. Jadi kita lihat lagi di bagian rekam medis. Di rekam medis ini ada ID pasien dengan ID poli dengan ID karyawan dokter. Jadi di sini kita mau menampilkannya tuh sama seperti yang ini. Di rawat inap, kita lihat dulu. Rawat inapnya. Lihat di strukturnya. Oke, di sini kita coba buat query-nya di SQL. Di sini di rawat inap, yang pertama itu kita buat select. Yang pertama ada ID rawat inap, berarti rawat inap titik ID rawat inap. Terus ada rekam medis, ID rekam medis, jadi rawat inap titik ID rekam medis. Terus di rekam medis ada ID pasien, atau kita menampilkan pasiennya juga. Jadi di tabel pasien titik ada nama, terus S-nya itu nama pasien, terus juga kita masukkan sama seperti yang di website yang kita ini, nama pasien, terus ada pasien, kita pasien ada jenis kelamin juga kita tampilkan juga, terus ada pasien titik ada teleponnya, terus pasien kita mau juga menampilkan dengan tanggal lahir. Terus ada lagi di bagian sini ada ID poli, jadi kita menampilkan nama poli, itu berarti di tabel poli titik nama poli. Selanjutnya kita mau menampilkan karyawan, nama karyawan, dimana di rekam medis ini ada ID karyawan dokter. Tapi kita maunya tuh ambilnya itu dari tabel karyawan titik itu nama, kita pakai S nya itu dokter.
dokter, terus rawat inap. Kita tampilkan juga tanggal mulai rawat inapnya, terus rawat inap. Kita lanjut dengan tanggal selesainya juga. Selanjutnya rawat inap. Di bagian rawat inap kita lihat dulu. Di bagian rawat inap itu ada dengan ID kamar. Jadi kita masukkan juga ID kamar. Rawat inap ID kamar. Terus kita di bagian tabel kamar, kita mau menampilkan nama kamar. Nama, di sini kita pakai S karena di sini ada sekali banyak kata nama, jadi kita harus pakai S supaya bisa saat melakukan pencarian atau klik go itu dia tidak ada kebingungan saat membaca query-nya kita. Yes, di sini nama kamar. Terus selanjutnya ada kamar lagi, tabel kamar. Kita menampilkan kelas. Selanjutnya ada kamar, kita menampilkan juga dengan harganya. Terus di sini form itu ada tabel rawat inap, tabel pasien, terus ada tabel poli, ada tabel karyawan, ada tabel kamar, terus yang terakhir ada tabel rekam medis. Yang dimana query-nya itu rawat inap titik ID rekam medis harus sama dengan rekam medis titik ID rekam medis. Terus and rawat inap titik ID kamar harus sama dengan kamar titik ID kamar. Terus dan lagi rekam medis titik ID pasien itu dia harus sama dengan di tabel pasien titik ID pasien. Terus and lagi rekam medis, di tabel rekam medis ada ID poli. Nih, di rekam medis ada ID poli yang tadi kita bisa lihat, ada ID poli itu dia harus sama dengan di tabel poli titik ID poli and karyawan. Di rekam medis ada ID karyawan dokter, yang mana dia harus sama dengan karyawan titik ID karyawan, dimana kita tampilkannya itu order by pasien. Dia berdasarkan pasien. Sini kita copy dulu, Ctrl A, Ctrl C, kita paste di sini. Oke, kita coba tes go, jangan sampai ada error lagi. Oke, di sini ada error, tunggu ya. Di sini kita lupa yang order by
pasien, tapi kita tidak tahu pasiennya apa, kan kita berdasarkan nama pasien, tapi di sini kita lupa nama. Oke, kita kontrol A, kontrol C dulu, kontrol C, terus kita tekan notepad, kontrol V. Kita coba tes dulu, go. Oke, di sini berhasil. Tampilannya tuh seperti ini. Oke, di sini dia sudah menampilkan semuanya query-nya. Di sini oke, sudah benar. Ini ada pasiennya. Oke, kita langsung saja. Tadi kita sudah copy query-nya, kita langsung ke script kita keluar dulu ini, terus di data rawat inap ya. Nah, coba kita lihat. Oke, data rawat inap, kita copy scriptnya itu dari karyawan saja, Ctrl A, Ctrl C, terus di data rawat inap. Nah, Ctrl C. Di sini kita lanjut, kita ganti yang bagian sini, kita samakan dengan yang di sini. Yang ini, yang pertama tuh ada nomor rekam medis. Jadi di sini nomor rekam medis, terus ini ada nama pasien, terus tanggal lahir, jenis kelamin, ada telepon, terus ada poli, terus ada dokter, terus tanggal mulai, dan tanggal selesai, Ctrl C, tanggal selesai, terus ada kamar, terus ada kelas, tanggal mulai, tanggal selesai, kamar, kelas dengan harga. Oke, di sini sudah. Selanjutnya kita tinggal ganti di sini saja, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang kedua itu ada yang pertama nomor pasien, Ctrl C, yang pertama ini kita sesuaikan dengan query yang ada di yang sini. Jadi yang pertama tuh ada ID rekam medis,
terus ada nama pasien, terus ada nama pasien, jenis kelamin, terus ada tanggal lahir, jenis kelamin, telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, telepon, tanggal lahir, dengan tanggal lahir, nama poli, dokter, tanggal lahir, nama poli, dokter, nama poli, terus dokter, ada dokter, tanggal mulai, tanggal selesai, tanggal mulai, tanggal selesai, terus nama kamar, kelas, nama kamar, kelas, dengan yang terakhir itu ada harga. Harga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di sini nama pasien ini kita pakai nama atau reset name, terus jenis kelamin tidak usah. Di sini untuk tanggal lahirnya kita pakai LDATE, kita coba bisa lihat di atribut untuk tanggal lahir. Oke, LDATE. Selanjutnya nama poli ini kita pakai nama, terus dokter di sini saya tidak pakai, terus tanggal mulai dengan tanggal selesai. Kita lihat dulu di bagian sini, terus kita kembali ke sini, tanggal mulai di sini kita pakai LDATE, sini LDATE, tanggal selesai juga LDATE. Terus nama kamar di sini kita pakai reset name, reset nama, terus harga di sini kita pakai rupiah. Ya. Oke. Selanjutnya kita ubah dulu di bagian sini. Ini select bintang from, ini rawat inap ya. Rawat inap. Terus kita copy script ini, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl C. Oke. Selanjutnya di sini kita ganti dulu. Rawat inap
rawat. Oke, di sini kita coba panggil di user interface-nya. Di bagian user interface, di data rawat inap, kita buat row baru lagi di bagian bawah. Di bagian bawah mana ya? Di sini. 1 2 sini. Terus kita buka div kelas, itu sama dengan row, terus tutup div. Kita buatnya itu penuh, jadi kita buat div kolomnya itu div kelas sama dengan call sm. Di sini kita buat 12 karena penuh ya. Terus tutup div. Oke, di sini kita panggil di sini datanya php include di sini buat 1 kali, terus masuk di view, terus masuk di data rawat inap.php. Oke, sini kita coba testing di bagian ini. Jadi kita coba refresh. Oke. Jadi di sini dia sudah tampilkan rekam medisnya. Oke, di sini di ID rekam medis yang keempat ini dengan ke pertama ini itu dia sebenarnya sudah selesai, atau dia masih sementara rawat inap. Jadi maksudnya belum selesai rawat inap. Jadi di sini kita tambahkan script lagi di bagian atribut globalnya. Di atribut global di bagian LDate, di LDate ini kita enter dulu if is null, is display null, itu variabel tanggal, itu berarti dia return, dia menampilkan hasilnya itu strap, terus titik koma. Selanjutnya LC itu di sini kita spasi enter. Oke, kita coba testing lagi, refresh ulang. Oke, di sini tanggal selesai itu hanya strap saja. Selanjutnya di sini kita buat supaya harganya itu rata kanan dengan aksi kita rata kanan di bagian data rawat inap di user interface di bagian view-nya. Di sini kita di bagian harga, di sini itu style sama dengan teks balik itu right. Oke, terus
tinggal copy saja scripting ini, Ctrl C, terus kita paste juga di bagian aksinya, terus di bagian atas sini kita taruh sini juga. Oke, kita coba refresh. Oke, sudah. Oke, sekarang sudah. Untuk rawat inapnya, terus tadi kita sudah membuat di bagian penyakit, terus obat, kamar, dengan rawat inap. Oke, sekian pembahasannya untuk video tutorial tentang view part 2, yang dimana kita buat tentang di bagian penyakit, obat, dan kamar, dan juga di rawat inap. Sampai sini dulu video pembahasannya, sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya. Sekian dan terima kasih.